Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan rahmat oleh Allah SWT, diberikan iman dan hidayah serta inayah sehingga kita dapat berjumpa dan beribadah di bulan Ramadan ini insyaallah tanpa halangan apapun, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kita hingga akhir hayat nanti insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan kawan-kawan keluarga besar AMA Yogyakarta dimanapun berada, izinkan kami menyampaikan kultum menjelang berbuka puasa yang berjudul keutamaan bulan Ramadan. Puasa termasuk ibadah dan ketaatan yang paling utama. Banyak hadis yang membicarakan tentang keutamaannya. Di antara keutamaan bulan puasa atau bulan Ramadan adalah Allah mewajibkan dan memfardukan kepada seluruh umat manusia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang berarti, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di antara keutamaan bulan puasa Ramadan adalah ia menjadi sebab terampuninya dosa-dosa dan terhapusnya keburukan. Dijelaskan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa mengerjakan puasa pada bulan Ramadan dengan didasari dengan keimanan dan mengharap balasan dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Yang dimaksud adalah berpuasa dengan didasari iman kepada Allah, rela dengan difardukannya puasa kepadanya, dengan mengharapkan pahala dan ganjaran dari ibadah puasa, dengan tanpa merasa terpaksa atas kewajiban tersebut, juga tidak ragu akan pahala dan ganjaran yang akan diterima. Dengan dasar semua itu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, As-salatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffaratun ma bainahunna idza tunibatir kabair. Salat 5 waktu, salat Jumat sampai salat Jumat berikutnya, dan Ramadan sampai Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya bila dosa-dosa besar dijauhi. Di antara keutamaan puasa adalah pahala yang tidak terbatas dan tidak terhitung jumlahnya. Tetapi orang yang berpuasa akan diberi pahala tanpa dapat dihitung, dan kita tidak tahu besarnya seperti apa karena saking besarnya pahala puasa tersebut. Keutamaan puasa yang pertama adalah Allah mengkhususkan puasa untuk dirinya sendiri, tidak seperti amalan-amalan lain. Ini karena sangat mulianya puasa bagi Allah. Allah senang dengan ibadah tersebut karena keikhlasan jelas terlihat. Puasa merupakan rahasia antara hamba dengan Tuhannya, dan hanya Allah yang dihadapi oleh hambanya tersebut.
Ketika orang yang berpuasa berada di tempat yang sepi, kemungkinan dia bisa memakan makanan yang diharamkan oleh Allah, tetapi disebabkan puasa itu maka dia tidak jadi memakannya, karena dia mengetahui bahwa Allah berhadapan dengannya dan dia tidak sendirian dan Allah selalu melihatnya. Kemudian ia meninggalkan makanan tersebut karena takut akan siksanya dan mengharapkan pahalanya. Dengan sikap keikhlasan seperti inilah Allah berterima kasih pada orang yang berpuasa. Dia mengkhususkan ibadah puasa hanya untuknya, tidak seperti ibadah-ibadah lainnya. Oleh karena itu Allah berfirman, ia meninggalkan syahwat atau kesenangannya dan makanannya karena aku. Kekhususan ini akan tampak pada hari kiamat, sebagaimana dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Pada hari kiamat Allah akan menghisab hamba-hambanya dan menebus kezaliman-kezaliman yang ia kerjakan dengan amal-amalnya sampai tersisa hanya puasa. Allah menanggungkan sisa-sisa kezaliman tersebut dengan pahala puasa. Lalu Allah memasukkan dia ke dalam surga karena puasa. Kemudian amalan-amal soleh selain puasa dilipat dengan suatu bilangan. Satu kebaikan akan dilipatkan dengan 10 kali sampai 700 kali atau dengan lipatan yang lebih banyak. Sedangkan puasa Allah melipatkannya atau melipat gandakan balasannya menurut kehendaknya. Allah dengan kemahasuciannya adalah yang paling mulia dari semua yang mulia dan yang paling baik dari semua yang baik. Pemberian itu adalah sesuai dengan ukuran dari yang memberinya, yaitu Allah, sehingga pahala puasa sangatlah besar dan banyak, tidak terhitung. Keutamaan yang kedua yaitu Allah berfirman, aku sendiri yang akan membalasnya. Balasan puasa diserahkan pada Allah, Zat yang maha mulia. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah puasa adalah perisai, yaitu pelindung atau penutup yang melindungi orang yang berpuasa dari perkara kotor atau keji. Nabi SAW mengatakan, jika kamu berpuasa pada suatu hari maka jangan berkata keji dan berteriak dengan keras. Puasa juga dapat melindungi orang yang melakukannya dari siksa neraka. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dengan sanad yang hasan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Asyamu junnatun yastajinnu bihal 'abdu minan nar." Puasa adalah perisai yang dapat melindungi hamba dari neraka. Kemudian keutamaan yang keempat, bau mulut orang yang berpuasa bagi Allah lebih harum dibandingkan bau minyak misi. Bau itu muncul karena menjalankan ibadah puasa. Oleh karenanya menjadi harum di sisi Allah, dan ini merupakan dalil betapa agungnya ibadah puasa di sisi Allah. Sampai hal-hal yang dibenci dan dianggap buruk oleh manusia itu pun disukai dan dicintai oleh Allah SWT. Semua itu karena muncul akibat ketaatannya kepada Allah, yaitu melakukan ibadah puasa. Kemudian hikmah yang kelima atau keutamaan yang kelima yaitu orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan yang pertama yaitu kebahagiaan ketika ia berbuka puasa, dan kebahagiaan yang kedua yaitu ketika ia bertemu dengan Tuhannya. Kebahagiaan ketika berbuka adalah perasaan bahagia atas nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya berupa kesempatan dapat menyelesaikan puasanya, yang merupakan amal soleh yang paling utama. Dan di akhir nanti tentu Allah akan menemuinya atas apa yang telah dilakukan, yaitu ibadah puasanya.
Kemudian dari keutamaan puasa di atas tidak akan terwujud kecuali jika kita melakukan sesuai dengan tata cara dan tata keramanya. Oleh karenanya, marilah kita berusaha untuk menjaga puasa, menjaga batasan-batasan, dan selalu bertaubat kepada Allah SWT. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita. Taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum. Taqabbal ya karim. Kemudian kultum ini kami akhiri. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Jadi, terakhir kami ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima puasa dan amal-amal kita. Amin ya rabbal alamin. Dari saya sekian, apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.